warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar siang pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik kabarnya? Baik. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bawa berkah buat kita semua. Amin. Ya, sebelum kita memulai ke materi, silahkan kalian cek di lingkungan sekitar kalian, di bawah meja atau di kolongnya ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan buang ke kotak sampah. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya pelajarannya ya? Siap. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional kita. Kita menyanyi bareng-bareng. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita yaitu Tanah Airku. Silakan berdiri ya. Tanahku yang ku cintai, engkau hargai. Oke Kak, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Adelisa, Hadir. Ariansa, Ya Bu. Denny Hermawan, Kalista. Sebelum kita masuk ke materi kita minggu ini, Ibu pengen tanya ke kalian, ada yang masih ingatkah materi kita yang minggu lalu? Ada. Siapa Kalista? Hak asasi manusia. Ya, minggu lalu kita belajar tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Beri kelas kepada Kalista. Sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi yang akan kita pelajari di hari ini adalah yang pertama 3.1 menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Indikatornya apa yang akan kita pelajari? Yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu. Jadi kalian itu mampu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Jadi faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM itu apa saja? Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, itu adalah contoh kasus pelanggaran HAM. Kalian perhatikan gambar di layar. Ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Coba kalian perhatikan, kalian amati dan kalian cermati. Gambar ke-1 itu gambar tentang apa, Nak? Kenakalan remaja atau tawuran. Itu merupakan pelanggaran HAM tidak? Iya. Pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan mana? Masyarakat. Tertinggal. Itu yang tawuran siapa? Siswa. Berarti faktor pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Sekolah. Itu merupakan gambar 1 contoh pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Itu contoh tawuran antar pelajar atau tawuran antar sekolah. Oke, gambar 1. Gambar kedua, itu ada foto seseorang. Masih ingat siapakah saya? Siapa kan? Oke, Munir. Pernah dengar kasus Munir tidak? Pelanggaran HAM itu kasus Munir? Ada yang pernah dengar? Ruby? Pernah yang apa? Yang kamu ingat tentang kasus Munir? Pembunuhan yang ada di dalam pesawat. Oh iya, Munir itu ada pembunuhan dalam pesawat. Ingat tidak?
melakukan perjalanan dinas. Sampai di sini paham dua gambar ini? Yang ibu kata-kata di macam-macam pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu ada yang bersifat ringan dan ada yang bersifat berat. Kalau yang ringan, siapa yang membaca yang ringan? Kalista, silakan. Apa itu pelanggaran HAM ringan? Pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Oke, jadi pelanggaran HAM ringan itu yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Berarti dia tidak mengancam keselamatan jiwa seseorang. Contohnya apa? Yang tadi kasusnya di sekolah, membuli. Apakah dia itu mengancam keselamatan seseorang? Tidak secara langsung. Ya? Oke, kalau sudah jelas semua, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi kita, faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Sekarang udah Ibu contohkan juga dari salah satu contoh kasus pelanggaran HAM. Sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam beberapa kelompok. Tugasnya apa? Nanti Ibu beri kalian tugas data PD. Silakan kalian bersama kelompoknya berdiskusi mengenai apa tugas yang ada di LKPD tersebut. Ngerti? Pak, Ibu sebutkan nama-nama anggota kelompoknya, diingat ya nak? Kelompok 1, catat ya. Kelompok 1 Ruby Lestari, kelompok 2 Siti Aulia, kelompok 3 Sanya, kelompok 4 kelompok 1 Ruby, Siti Aulia, Sania, dan Desa Aulia. Kelompok 2 Indira, Kalista, Adelisa, dan Ariasa. Kelompok 3 Putri Desma, Santika, Beni, Padilla, dan Naila. Kelompok 4 Julia, Nadila, Rahma Solihin, dan Yesi Purnama Sari. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kursinya diangkat, tidak ditarik. Paham? Tulis ya nama anggota kelompoknya. Tulis kelompok berapa? Anggotanya. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Sini ada pertanyaan? Jelasin dulu ya. Kalau sudah Ibu minta tolong perwakilan kelompok, silakan tulis di papan tulis tujuannya apa agar tidak sama dengan kelompok lain. Jadi kalau kelompok 1 sudah memilih kasus ini, maka kelompok lain tidak lagi boleh memilih kasus itu. Paham? Ya, kelompok 1. Komnas. Anak kelompok 2. Contoh kasusnya apa? Klik
terakhir kelompok 4. Contoh kasus kelompok 1, 2, 3, dan 4, yaitu nanti kalian analisis faktor penyebabnya apa, hak yang dilanggar apa, lalu penyelesaian dari kasus ini. Paham? Paham kerjakan masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusi. Kalau sudah selesai nanti kita akan ada presentasi kelompok. Jadi setiap kelompok itu bagi ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, teman silakan kalian simak presentasi dari kelompok 1. Dari tanggapan, pertanyaan dan sebagainya. Oke? Paham? Hak yang dilanggar dalam kasus Verdi Sambo ialah hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 39 tahun 1999. Yang kedua, hak memperoleh keadilan dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Yang ketiga, obstruction of justice, sengaja menyembunyikan atau menggelapkan barang bukti. Yang keempat, hak anak, khususnya hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental untuk anak-anak dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ya. Perusahaan apa saja yang ditunjuk oleh penyidik? Perusahaan farmasi PT Api Farma dan perusahaan pemasok bahan baku obat Samudra Chemical. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Sudah paham yang dijelaskan oleh kelompok 1? Sudah jelas? Jadi kelompok 1 ini menganalisis kasus Verdi Sambo dan yang kedua menganalisis Komnas HAM tentang pelanggaran HAM di kasus gagal ginjal akut anak. Penyebabnya apa? Dari bahan baku pembuatan obat sirup yang kemarin lagi heboh yang ada di Indonesia ya. Efeknya apa dari situ, sementara beberapa merek sirup itu dihentikan atau ditahan. Cukup jelas? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Itu baca. Silakan kelompok 2 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kasus Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo 1. Hak yang dilanggar. A. Extrajudicial killing atau membunuh nyawa manusia di luar proses hukum. B. Peristiwa obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi proses penegak hukum. 2. Penyebab diduga karena Penutup, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan materi, kalian sudah presentasi kelompok, maka sekarang adalah kegiatan penutup. Kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Ibu tunjuk ya. Rahmat, apa kegiatan kita hari ini pembelajarannya? Penyebab pelanggaran HAM. Ya. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal atau faktor dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Semua siap? Doa mulai. Beri salam.